warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I'm very well, and I hope all of you are very well too. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pak Wahid baik-baik saja, dan Pak Wahid berharap kakak-kakak semua juga baik-baik saja. Okay, this time I'll show you a video because last meeting in Google Meet, there are some students who were absent. Ya, kali ini Pak Wahid akan memperlihatkan video karena pertemuan sebelumnya ada beberapa murid yang tidak hadir ya saat Google Meet. Oke, Unit 3 Ancient Egypt, bab 3 Mesir kuno. Okay, there are 8 vocabularies. Number 1, pyramid means piramida. Nomor 1, piramid artinya piramida. 2, sphinx means sphinx. Ya, nomor 2, sphinx diartikan sphinx ya. Ini istilah, jadi tidak perlu diartikan yang panjang lebar. Tapi kalau penjelasannya, sphinx ini adalah patung besar yang terbuat dari batu yang bentuknya mirip badan singa, terus kepalanya mirip kepala manusia. Oke, 3, Pharaoh artinya Raja Fir'aun. 4, chariot, kereta kuda. 5, slaves artinya budak. 6, rock artinya batu. 7, hieroglyphics artinya tulisan dinding. Jadi zaman dahulu sebelum ada kertas seperti sekarang, orang-orang zaman dahulu membuat tulisan atau gambar yang diukir di dinding batu, di dinding ya. Oke, number 8, tomb artinya makam. Oke, next, selanjutnya. Okay, there are 4 questions. First, we have to listen the dialogue between Alex, Patrick, and Phoebe to complete the sentences. Ada 4 soal ya. Pertama-tama kita harus mendengarkan percakapan antara Alex, Patrick, dan Phoebe untuk melengkapi kalimat. Oke, let's check. Mari kita cek. Student's Book, page 34. 2. Read, listen, and complete the sentences. The civilization which we call ancient Egypt started in around 3150 BC and lasted for more than 3,000 years. It was very successful, and the Egyptians built some amazing buildings like the pyramids and the Sphinx. The most famous pyramids are the ones in Giza, just outside Cairo. Every year, millions of tourists visit them. The rulers of ancient Egypt were the pharaohs. When they died, people buried them in the pyramids. Oke, judulnya Mesir kuno ya, Pak Wahid jelaskan. Peradaban yang kita kenal dengan Mesir kuno bermula sekitar 3150 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang tahun 2020 Masehi ya, berarti sudah lama sekali ya. Itu sebelum Masehi dan berlangsung lebih dari 3000 tahun. Indonesia baru ulang tahun yang ke-75 ya. Merdeka tahun 1945. Ya, enggak tahu nanti Indonesia bisa bertahan sampai berapa ribu tahun ke depannya. Ya, peradaban ini sangat sukses dan bangsa Mesir membuat
beberapa gedung yang luar biasa seperti piramida dan Sphinx. Piramida yang paling terkenal adalah piramida yang berada di Giza, yaitu di luar Kairo, kota Kairo. Setiap tahunnya jutaan turis mengunjungi piramida ini. Penguasa Mesir kuno adalah para raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun meninggal, rakyatnya mengubur raja tersebut di dalam piramida. Jadi sebenarnya piramida itu adalah makam bangunan untuk menguburkan raja-raja Fir'aun. Oke, sekarang kita masuk ke dialognya. Whoa! Look, we're in Egypt. The pyramids. And the Sphinx. I can't believe it. I've always wanted to see the pyramids. Who's that man on the chariot? He's the pharaoh. He's a kind of king. And look at all those slaves. That looks like very hard work. Lihat, kita berada di Mesir. Piramida dan Sphinx. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku selalu ingin melihat piramida. Siapa itu orang yang naik kereta kuda? Dia adalah Fir'aun. Dia adalah seorang raja. Dan lihatlah semua budak-budak itu. Itu terlihat seperti pekerjaan yang sangat berat. Oke, next. Yes. I hope they don't find us. I don't want to be pulling giant blocks of rock. I don't think the pharaoh looks after the slaves very well. I'd love to go inside and see if we can find the tomb. Let's do it. Let's go. Don't you think it's a bit dangerous? Ya, aku berharap mereka tidak menemukan kita. Aku tidak ingin menarik balok batu yang besar itu. Aku pikir Raja Fir'aun tidak memperlakukan budak-budak dengan sangat baik. Aku ingin masuk ke dalam piramid dan melihat apakah kita bisa menemukan makam. Ayo kita lakukan. Ayo kita pergi. Tidakkah kamu berpikir ini agak berbahaya? We'll be very quiet. They won't see us. I'm not sure it's a good idea. What do you think, Phoebe? I think we have to go. We can't miss this chance. Okay then. But let's be careful. Kita akan pergi dengan sangat tenang. Mereka tidak akan melihat kita. Aku tidak yakin ini ide yang bagus. Bagaimana menurutmu, Phoebe? Aku pikir kita harus pergi. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Oke lah kalau begitu. Tetapi kita harus hati-hati. Oke, itu tadi dialog antara Alex, Patrick, dan Phoebe. Sekarang kita cek lengkapi kalimat. Oke, number 1. Phoebe has always wanted to see. Phoebe selalu ingin melihat piramida. The pyramids. Number 2. Phoebe explained that a pharaoh is. Phoebe menjelaskan bahwa Fir'aun adalah seorang raja. Number 3. Phoebe wants to. Phoebe ingin pergi ke dalam piramid.
Go inside the pyramids. Nggak pakai S ya, maaf. Number 4. Alex thinks that going to the pyramid is a bit dangerous. Dangerous. Oke, kita cek. Ya, number 1 to number 4. Kakak bisa lengkapi di buku kakak. Oke, next page. Halaman selanjutnya. Oke, ya, perintahnya read the magazine article and complete the sentences with the verb form from the box. Listen and check. Kakak disuruh membaca artikel majalah. Terus melengkapi kalimat dengan kata yang disediakan di dalam kotak. Yang dimaksud itu yang ini ya. Were taken off, diambil. Were pulled, ditarik. Were cut, dipotong. Were put, ditaruh, diletakkan. Nah, kita nanti akan membahas tentang passive voice, kalimat pasif. Oke, kita cek. Kakak bisa sambil mendengarkan ya. Teksnya sudah ada di situ. Here is how the pyramids of Giza were built. They were made from big blocks of rock. First, they had to find ways of taking the big blocks to Giza. Here's how they did it. Ini adalah cara piramida yang ada di Giza dibangun. Piramida ini terbuat dari balok batu yang besar. Pertama-tama mereka harus menemukan cara membawa balok batu ini menuju ke kota Giza. Inilah bagaimana mereka melakukannya. Inilah cara mereka melakukannya. Gambar yang pertama. The blocks were cut from the sides of mountains. Ya, balok batu dipotong dari sisi gunung. Gunung yang dimaksud itu bukan seperti gunung yang ada di Indonesia ya kak. Ini yang dimaksud itu seperti apa itu? Kalau di Amerika itu namanya apa? Canyon itu apa? Intinya gunungnya itu gunung batu ya. Bukan seperti yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kebanyakan gunungnya berupa tanah. Oke, gambar yang kedua. Then the blocks were put onto boats and taken to Giza. Ya, then the blocks were put onto boats and taken to Giza. Kemudian balok batu itu ditaruh di atas perahu dan dibawa ke kota Giza. Gambar yang ketiga. The blocks were taken off the boats and put onto special sledges. The blocks were taken off the boats and put onto special sledges. Balok batu itu diambil dari perahu dan ditaruh di atas alat seluncur yang khusus. Gambar yang keempat. The sledges were pulled by horses and slaves. The sledges were pulled by horses and slaves. Alat seluncur yang khusus itu ditarik oleh kuda dan para budak. Nah, yang maksud tadi itu adalah Grand Canyon yang ada di Amerika ya. Jadi gunungnya itu gunung batu. Selanjutnya. Archaeologists know how the blocks of rock were brought to Giza, but there is still one big mystery. How were they put on top of each other? Iya, para arkeolog itu para ilmuwan ya yang meneliti hal-hal semacam ini tahu bagaimana balok batu dibawa menuju ke kota Giza. Tetapi masih ada satu misteri yang besar. Misteri itu sesuatu yang
belum bisa dipecahkan, belum tahu kenapa ya. Apa itu misterinya? Ya, bagaimana mereka menyusun balok batu itu di atas satu sama lain. Ya, kalau zaman modern sekarang ini, kalau kita membuat gedung yang tinggi, gedung pencakar langit itu kan ada alatnya, ya, yang mengangkat bahan-bahan bangunan, namanya crane, ya, membawa barang dari bawah ke atas. Nah, para arkeolog belum menemukan cara bagaimana orang-orang Mesir zaman dulu itu bisa menyusun batu-batuan itu sehingga menjadi piramida yang sebesar itu dan setinggi itu. Pakai alat apa itu? Para arkeolog belum menemukan, belum tahu caranya. Nah, itu masih menjadi misteri ya. Oke, kita cek. Oke, kakak bisa lengkapi ya, nomor 1 sampai nomor 4. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas grammar focus. Ya. Oke. Grammar focus kali ini membahas tentang pasif, ya, kalimat pasif. Ada 3 contoh di situ. The pyramids were built by slaves. Piramida dibangun oleh para budak. The slaves weren't paid any money. Para budak tidak dibayar sepeser uang pun. Tidak dibayar uang sepeser pun. How was it done? Bagaimana itu diselesaikan? Nah, pasif itu seperti ini, Kak. Jadi ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat aktif kata kerjanya menggunakan awalan me. Contohnya memakan, ya, atau makan saja cukup. Sedangkan kalimat pasif kata kerjanya menggunakan awalan di. Contohnya dimakan. Makan, memakan kalimat yang dipakai dalam kalimat aktif, dimakan yang dipakai dalam kalimat pasif. Ya, contoh, saya makan nasi goreng. Itu kalimat aktif. Kalimat aktif ini bisa dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi nasi goreng dimakan oleh saya. Nah, caranya seperti ini, Pak jelaskan. Ya, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat aktif terdiri dari subjek, kata kerja, verb, dan objek. Ada juga yang ditambah dengan keterangan. Ya. Nah, caranya kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Subjeknya ditaruh di paling belakang. Ya. Subjek ini ditaruh di paling belakang. Objeknya dipindah, taruh paling depan. Verbnya dirubah menjadi verb 3. Kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Terus ditambah to be dan juga ditambah by. Nah, contohnya seperti yang ada di buku ya. Nah, di buku itu ada kalimat The pyramids were built by slaves. Ini adalah kalimat pasif. Ya. Terus dirubah menjadi kalimat aktif. Yang atas ini kalimat aktif. Ya. Nah, kalimat aktifnya slaves built the pyramids. Para budak membangun piramida, membangun, ya, kalimat aktif. Terus dirubah menjadi kalimat pasif. Piramida dibangun oleh para budak. Nah, seperti rumus tadi ya, subjeknya taruh paling belakang. Nah, subjek ini taruh paling belakang. Objeknya taruh paling depan. Build-nya ini kata kerja bentuk kedua dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Walaupun penulisannya sama, ya, kata kerja kedua, kata kerja ketiga sama. Terus ditambah to be, were.
dan ditambah by. Ya. Iya, catatan karena yang dibahas ini ancient Egypt, ya, berada di masa lalu, to be yang dipakai was dan were. Ya. Kalau yang dibahas di masa depan, present tense, to be-nya bisa is, bisa am, bisa are. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini membahas tentang lagu, song. Oke. Okay, I want you to read your book, page 36, and then compare with this. Ya, Pak Pahit ingin kakak membaca buku paket kalian halaman 36, terus dibandingkan dengan yang ini, yang ada di tampilan Pak Wahid. Ya, oke, sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca buku paketnya, terus coba dibandingkan. Ada apa kak? Ada yang berbeda. Apakah itu yang berbeda? Ada beberapa kata yang berbeda. Iya, di antaranya kalau di buku paket kakak itu ada tulisan ancient statue. Kalau di sini ancient mummy. Ya, beda ya. Oke, terus selain mummy, ya. Terus di situ ada shopkeeper. The statue was the shopkeeper. Di sini the mummy didn't want to play. Ya, oke. Ya, silakan dicek apa saja yang berbeda. Ya, kita sambil dengarkan lagunya. Oke, kakak bisa cek sambil dengerin lagu ya. Student's Book, page 36. 1. Listen and tick the words that you hear. On holiday in old Cairo, my friend and I went in. A shop where tourists never go, which sold a few old things. We found an ancient mummy there. I looked into its eyes. I nearly fell back in a chair. The mummy was alive! The mummy didn't want to play, he was not a happy man. We left the shop and ran away, and ran and ran and ran. We stopped and talked to Pharaoh and asked him what to do. He smiled and told us where to go. Be quick! He's coming after you! We ran into a pyramid with lots and lots of rooms. We found a dark place where we hid behind an ancient tomb. The mummy came into the room inside the pyramid. He got into his ancient tomb, and we slammed down the lid. Ha ha! Oh yeah! Yay! Goodbye, mummy! Oke, itu tadi lagunya kak ya. Ya, yang berbeda, yang pertama tadi statue, ya, ancient statue. Kalau di sini ancient mummy, ya. Terus the statue was the shopkeeper. Di sini the mummy didn't want to play, ya. Terus yang selanjutnya the man, ya. The man came into the room. Di sini the mummy came into the room. Ya, jadi ada yang dirubah, ya, muminya dirubah. Ya, lagunya tentang ini fiktif ya, nggak nyata ya. Lagunya tentang mumi yang bisa hidup. Nah, terus kejar-kejaran,
terus tanya ke Raja Fir'aun, ya ada Raja Fir'aunnya juga masih hidup. Terus masuk ke piramid, ya. Akhirnya muminya masuk ke dalam makam, ya, terus ditutup, ya. Pernah lihat makam mumi, ya? Jadi mumi itu biasanya ditaruh kayak di peti mati gitu kan, yang ada kayak ukir-ukirannya, bentuknya orang gitu. Nah, masuk ke situ terus ditutup, ya. Lagunya keren ya. Oke, next. Iya, ini juga ada yang berbeda, Kak. Oke, Kakak disuruh membaca email. Read the email, then tick the true sentences, correct the others. Oke, yang pertama gambarnya beda, ya. Kalau di buku Kakak, gambarnya anak kecil yang memakai dress code Raja Fir'aun, ya, Pharaoh. Kalau punya Pak Wahid yang pakai kostum mumi. Intinya yang diganti cuma muminya, ya. Oke. Iya. Pak Wahid bahas yang ada di buku aja ya, biar nggak bingung ya. Last week I went to an Egyptian fancy dress party. Minggu lalu aku pergi ke pesta kostum Mesir. A lot of my friends went as slaves and a few people went as kings, but I wanted to go as something different, so I decided to go as a pharaoh. Banyak teman-temanku yang pergi ke pesta memakai kostum budak, dan hanya sedikit yang memakai kostum sphinx. Tetapi aku ingin pergi dengan sesuatu yang beda. Jadi aku memutuskan pergi sebagai seorang Raja Fir'aun. I spent a little money on a brown tunic and my mom spent a lot of time making me a black and gold headdress. Ya, aku menghabiskan sedikit uang untuk membeli kain tunik coklat dan mamaku menghabiskan banyak waktu membuatkan aku ikat kepala, ya, atau apa itu, topi yang berwarna hitam dan emas. It looked great, ya. Keren, terlihat keren. There was one problem. Hanya ada satu masalah. While I was cycling to the party, my costume got stuck in my bike wheel. Ketika aku ketika aku sedang bersepeda menuju ke pesta, kostumku nyangkut di roda sepeda. When I got to the party, my tunic was covered in lots of black bike oil. Ketika aku sampai di pesta, kain tunikku ditutupi banyak oli sepeda yang hitam, ya. I was a mess. Aku berantakan. Oke, ya. Number one, there were more sphinxes at the party than slaves. Ada lebih banyak sphinx di pesta daripada para budak. False, ya. Disilang, ya. Yang benar, there were more slaves at the party than sphinx. Yang lebih banyak itu yang memakai kostum budak. Number two, the costume was expensive. Kostum yang dipakai si penulis ini mahal. Silang juga, ya. Dia hanya menghabiskan uang yang sedikit, ya. I spent a little money. Jadi makanya sedikit. Number three, it didn't take a long time to make the headdress. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat itu tadi, ya. Topi. Hiasan kepala, ya. Yang itu juga silang, yang betul membutuhkan waktu yang lama. It took a long time to make the headdress. Yang keempat, his tunic was very dirty when he arrived. Kain tuniknya sangat kotor ketika dia tiba. Ya, benar, ya. My tunic was covered in lots of black bike oil. Oke. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu silang semua. Yang dicetak hanya nomor 4.
Karena yang nomor 1 dan nomor 1 sampai nomor 3 itu tidak sesuai dengan yang ada di teks bacaan. Tidak sama seperti yang ada di email. Oke, untuk grammar fokusnya kita skip dulu, nanti Pak Wad buatkan catatan aja ya. Kita lanjut ke cerita. Nah, judulnya beda. Nah, oke. Kakak bisa cek yang beda apa saja nanti, ya. Yang beda apa saja nanti. Terus sambil kita dengarkan ceritanya. Student's Book, pages 38 and 39. The Time Travellers. 2. Read and listen to the story. The Mummy's Tomb. The children walked up to the tomb and looked in through the doorway. Let's go in. Said Patrick. But what if it's dangerous or we get lost? Replied Alex. Hang on. Let's look at these hieroglyphics. Said Phoebe. What do you think they say? Welcome? Suggested Patrick. It's keep out, I think. Answered Alex. Well, I'm going in. Said Patrick. If I don't come out in a few minutes, come and find me. Don't be silly. We're coming with you. Said Phoebe. Oke, yang pertama judulnya beda ya. The Mummy's Tomb itu artinya makam mumi. Kalau di buku kakak judulnya The Pharaoh's Treasure, harta karun sang raja Firaun. Ya. Ketika anak itu berjalan ke atas menuju ke makam. Ayo kita masuk, kata Patrick. Tetapi bagaimana jika berbahaya? Jawab Alex. Tunggu sebentar. Ayo kita lihat tulisan hieroglif ini, kata Phoebe. Menurutmu tulisan ini berkata apa? Selamat datang. Ya, kata Patrick. Menurut Alex, dilarang masuk. Baiklah, aku akan masuk, kata Patrick. Tetapi jika aku tidak keluar dalam beberapa menit, masuk dan temukan aku. Jangan ngacau, kita masuk bersama-sama denganmu, kata Phoebe. It was dark inside, but they could see a little. They walked for a few minutes, when suddenly Phoebe screamed. Something fell on my head. She touched the top of her head, and a black creature fell onto the ground and ran away. Hey, Said Alex. there are more on Patrick's back. And on mine. What are they? He took one from Patrick's back and looked at it closely. Ah, it's a scorpion. There are lots of them. They're everywhere. Scorpions? I hate bugs. Said Phoebe. Let's go. Oh, where's that gate? Ya. Di dalam gelap, tetapi mereka bisa melihat remang-remang ya, melihat sedikit. Tiba-tiba Phoebe berteriak. Dia menyentuh bagian atas kepalanya dan ada makhluk hitam yang jatuh ke tanah dan berlari. Hey, kata Alex. Ada makhluk ada yang lebih banyak di punggung Patrick.
dan di punyaku. Apa itu? Dia mengambil satu dari punggung Patrick dan melihatnya dengan dekat. Ah, ini kalajengking. Mereka berada di mana-mana. Kalajengking? Aku benci serangga, kata Phoebe. Ayo, kita pergi. Oh, di mana gerbangnya? The children started running down the dark corridor to escape from the scorpions, but they came to a wall where they couldn't go any further. Now what? Asked Phoebe. I'm not going back to those scorpions. Alex was looking at a big button on the wall. What do you think this is? He asked. Shall we... But before he could finish his question, Patrick walked up and pushed it. The floor under their feet disappeared, and the next thing they knew, they were sliding very fast down a tunnel deep into the pyramid. Whoa! Patrick, why do you always have to fiddle with things? Exclaimed Phoebe. We'll never get out of here, shouted Alex. Ya, anak-anak mulai berlari menuruni koridor yang gelap, melarikan diri dari kalajengking. Tetapi mereka tiba di dinding yang mereka tidak bisa pergi lebih jauh. Jadi buntu gitu ya. Sekarang apa? Tanya Phoebe. Aku tidak akan kembali ke kalajengking itu. Alex melihat tombol besar di dinding. Menurutmu ini apa? Dia bertanya. Haruskah kita? Tetapi sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya, Patrick menekan tombol itu. Tiba-tiba lantai yang ada di bawah kaki mereka hilang, dan hal berikutnya yang mereka tahu, mereka berseluncur dengan sangat cepat menyusuri terowongan. Patrick, mengapa kamu selalu memainkan sesuatu benda? Teriak Phoebe. Oke, untuk berikutnya kakak bisa dilihat di halaman berikutnya. Paragraf berikutnya di halaman 39. Children landed on a hard stone floor in a dark room. Whoa! Okay, Patrick, said Alex. You got us in here. You can get us out. Shh, said Phoebe. I can hear something coming from over there. They all looked to where she was pointing. There was something big and white walking towards them. It got closer and closer, holding its 2 arms out in front of it. Run! Screamed Phoebe. It's a mummy! The children ran towards a light which they could see, and they found themselves in a small room. Quick, Alex, said Patrick. Help me block the door with this rock. Ya, anak-anak itu mendarat di lantai batu dengan sangat keras, ya, lantai batu yang keras di dalam ruangan yang gelap. Oke, Patrick, kata Alex, kamu membawa kita masuk ke sini, kamu juga harus bisa mengeluarkan kita. Shh, kata Phoebe, aku bisa mendengar sesuatu yang datang dari sebelah sana. Mereka semua melihat ke arah Phoebe menunjukkan jari. Ada sesuatu yang besar hitam menuju ke mereka. Semakin dekat dan semakin dekat. Lari, teriak Phoebe. Itu adalah kumbang raksasa. Ketika anak itu berlari menuju cahaya dan mereka menemukan diri mereka berada di dalam ruangan yang kecil. Cepat, Alex, kata Patrick. Bantu aku menahan pintu ini dengan batu ini. Menahan pintu dengan batuan ini. Ya, kalau di buku kakak itu giant beetle, ya. Kalau yang dibahas di sini itu mumi. Oke, paragraf terakhir. When the door was blocked, they turned around and looked. They couldn't believe their eyes. All around them,
there were gold and silver objects, which were glowing in the sunlight that was mysteriously lighting the room. The children noticed a few hieroglyphics on the walls too. Oh, it's beautiful. Gasped Phoebe. It's a tomb. I'd like to stay here for hours now. Just then, another glow appeared. It was the yellow glow of the gate, I don't believe it. said Phoebe. Come on. The children walked into the light. They were gone in a flash. Oke, ketika pintunya sudah ditahan, mereka berputar, ya, memutarkan badan dan melihat. Mereka tidak mampu mempercayai apa yang dilihat oleh mata mereka. Di sekeliling mereka ada emas, ada barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, yang mana barang-barang itu bercahaya atau berkilau terkena cahaya matahari yang membuat pencahayaan misterius yang membuat pencahayaan secara misterius di ruangan itu. Oh, ini sungguh indah, ya, kata Phoebe, gumam Phoebe. Ini adalah harta karun Raja Fir'aun. Kemudian, ya, cahaya yang bersinar lainnya muncul. Itu adalah cahaya gerbang waktu. Aku tidak mempercayainya, kata Phoebe. Ayo. Ketika anak itu berjalan menuju ke cahaya dan mereka hilang dalam kilatan cahaya. Oke, untuk latihan soalnya halaman 39 kakak bisa kerjakan ya. Ya, I think it's enough for today. Nice to meet you. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.